Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait. Waduh, benar-benar situasi yang tidak terduga terjadi pada sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada momen menarik rekan-rekan dan memang ini benar-benar sangat di luar dugaan dan menggemparkan jagat sosial media, di mana ketika terekam dengan jelas Bapak Hasyim menolak jabat tangan dengan Pak Marwar Sirait yang sebenarnya sama-sama menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan kita terlihat Bapak Hasyim seolah melontarkan sebuah kata-kata yang ekspresi muka yang ngotot pada saat itu, entah apa yang memang terjadi di antara keduanya sebelum dan sesudah peristiwa yang menjadi trending tersebut. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang sebenarnya terjadi di internal Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Padahal peristiwa tersebut disaksikan langsung dan secara live disiarkan Sekretariat Kabinet, kemudian disaksikan dan hadir pula Pak Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak terlebih dahulu keterangan dari Bapak Hasyim. Beserta seluruh jajaran Nusantara TV serta para CEO yang telah hadir untuk menerima penganugerahan NTV Awards malam ini. Terima kasih atas undangan ini yang diberikan kepada saya. Ini merupakan suatu kehormatan sesungguhnya untuk saya. Dan saya sanggup untuk memberikan keynote speech karena saya kira sangat penting apa yang dikatakan Pak Nurdin tadi, bahwa pesan dari pemerintah Indonesia yang saya bawakan di Baku, di konferensi COP29 di Baku, pesan dari Pak Prabowo, pesan dari pemerintah itu disampaikan, dan pesan itu juga disebarluaskan sedapat mungkin kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan Nusantara TV merupakan salah satu jaringan TV yang terpenting di Indonesia untuk sebarluaskan pesan-pesan penting itu. Semalam ini saya bangga mengambil kesempatan ini untuk sharing dengan Pak Nurdin, dengan Pak Don Bosco, dan Ibu, dengan para CEO yang hadir malam ini. Indonesia di bawah Pak Presiden Prabowo telah menyanggupi di COP29 pemerintah Indonesia memenuhi dan mematuhi semua perjanjian, kesepakatan, treaties, perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pendahulu Pak Prabowo sebelumnya, termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjadi host tuan rumah di salah satu COP yang bertempat di Pulau Bali, yang telah melahirkan banyak rumus-rumus dan banyak kesepakatan waktu itu di Bali. Dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo, dan ada beberapa juga perjanjian yang telah disepakati. Pak Prabowo mengirim saya sebagai utusan khusus untuk melanjutkan program-program dan melanjutkan komitmen pemerintah Indonesia guna memenuhi semua kesepakatan itu. Di situ saya juga sampaikan program elektrifikasi Indonesia untuk mendukung program Pak Prabowo 8% lebih. Pak Nurdin, saya meralat atau koreksi yang tadi Bapak sampaikan. Itu 8% itu tujuan Pak Prabowo minimal. Sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya itu 8%. Target kita melebihi 8%. Saya pribadi sudah lihat kita berkesempatan untuk dapat 9,5%. Dan untuk itu, yang tadi Pak Nurdin sebut,
kita perlu membangun infrastruktur listrik energi yang besar. Di COP29 Pak Nurdin, saya sampaikan bahawa pemerintah Indonesia berencana membangun jaringan tenaga listrik 103 gigawatt dalam 15 tahun yang akan datang. Saat ini kalau tidak salah totalitas dari jaringan listrik kita kurang lebih 80 sampai 90 gigawatt yang dibangun selama 74 tahun Indonesia merdeka. 80 gigawatt. Kita akan dalam 15 tahun kita akan membangun 103 gigawatt tambahan, Pak Nurdin. Dan dengan bangga saya sampaikan ke COP29 pesertanya bahawa Indonesia dalam 103 gigawatt 75% itu dari energi baru dan terbarukan. 75%. Selebihnya 5 gigawatt, 5,3 gigawatt akan terdiri dari nuklir. Pusat Listrik Tenaga Nuklir, PLTN. Selebihnya 22 kalau tidak salah akan dari gas. So tidak akan